akan kulakukan demi kebahagiaan. Nah, model nikah nih. Ganteng kali pun. Sayang kali aku sama motor ini memang. Sehari-hari ku rela pergi pagi pulang pagi Untuk mengais rezeki. Ya. Ayah. Duh. Mau maghrib lagi. Bengkel di mana ya? Coba cari dulu deh. Kenapa mas? Mati tiba-tiba mas tadi di jalan. Wah tapi kalau sekarang udah tutup ya mas. Kalau mau ditinggal dulu. Gimana? Kalau soal harinya aku belum bisa memastikan sih mas. Jadi nanti kemungkinan aku akan meriksa dulu. Nanti gimana-gimananya tak kabari lewat WhatsApp. Gimana? Boleh deh mas, saya minta nomor WA-nya. Boleh. Soalnya motor tua ini mas, jadi mungkin agak sulit. Berapa mas nomornya? 0808 7680 007878. 7878. Ya. Oke. Gitu mas. Baik mas. Oke. Makasih ya mas. Helmnya mau dibawa? Tinggal aja. Oke. Oke, silakan. Ya. Ya. Mari mas. Yo, hati-hati mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cobaan apa lagi ya Allah? Motorku. Kenapa bisa gitu? Aduh. Kalau gini gimana mau nikah? Astagfirullah. Lamaran, gedung, kendaraan, si banyak ya. Nah, kita lanjut belajar kisah selanjutnya. Kisah tentang Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada yang tahu ini kisahnya dalam surat apa? Di dalam Quran surat Al-Kahfi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mention
ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, Allah mention di dalam Quran surat Al-Kahfi dengan kalimat fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah, Nabi Musa bertemu dengan hamba di antara hamba-hamba Allah. Coba deh teman-teman yang tahu akhir kisahnya Nabi Khidir. Nabi Khidir di dalam ayat ini, di dalam Quran surat Al-Kahfi ini diceritakan orang biasa aja atau orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Nabi Khidir adalah orang yang kemudian punya kemampuan yang luar biasa, teman-teman. Bisa kemudian tahu apa yang harus dia lakukan walaupun kemudian kadang-kadang di luar akal kita. Ada kapal, beliau hancurkan. Oh, tujuannya apa? Tujuannya bahwa kapal itu ketika kembali ke tempat asalnya maka akan dihancurkan oleh penguasa yang ada di sana. Ketemu anak kecil dibunuh. Ternyata tujuannya apa? Takutnya kalau anak kecil ini besar nanti akan menjadikan kedua orang tuanya jadi orang tua yang tidak bersyukur kepada Allah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian memasuki sebuah desa, membantu membangun sebuah dinding, lalu kemudian Nabi Musa berkata, loh kok nggak minta upah dari kerjaan yang kita kerjakan? Lalu kemudian ternyata kenapa kemudian nggak minta upah? Karena di dalam tembok itu ada harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua soleh kepada anaknya yang tinggal di kota tersebut. Semua yang kemudian dilakukan Nabi Khidir itu beyond the expectation, jauh daripada perkiraan kita, di luar nalar kita semua. Maka Nabi Khidir ini bukan orang biasa, tapi ketika Allah menceritakan kisahnya Nabi Khidir, Allah mention dengan kalimat fawajada 'abdan min ibadina. Nabi Musa itu bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Bayangkan teman-teman, orang se-OP Nabi Khidir yang kemudian sampai Allah izinkan untuk membunuh anak kecil, itu Allah mention dengan kalimat 'abdan min ibadina, hamba di antara hamba-hamba kami. Maka kedudukan paling tinggi seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah ketika mereka jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menghamba, maka mereka akan mendapatkan rahmatan min indina, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang selanjutnya adalah setelah mendapat rahmat, mereka mendapat min ladunna ilma, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah kalian mau jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Tadi ya, pertemuan mereka yang mereka lakukan pertama kali adalah Nabi Khidir ternyata menghancurkan sebuah kapal. Menghancurkan sebuah kapal, Allah mention dalam Quran itu kalimat Qurannya, "Fantalaqa hatta raqiba fi safinati kharaqaha." Mereka kemudian berjalan dan kemudian menaiki sebuah kapal, malah kapalnya dihancurkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kemudian setelah kapalnya dihancurkan, Nabi Musa bertanya, loh kok dihancurkan, kenapa? Kamu itu aneh banget sih, bahasa kita gitu. Nah ternyata rahasia Nabi Khidir menghancurkan itu Allah jawab di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-79 ini. Kata Allah, wa ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun kemudian kapal yang dihancurkan itu untuk orang-orang miskin yang ada di sana. Nah, mereka miskin ini disifati dalam Quran ya'maluna fil bahri. Mereka bekerja sebagai seorang nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku kemudian hancurkan kapal itu. Wa kana wara'ahum malikun, karena kemudian di belakang mereka atau tempat asal mereka itu ada seorang raja ya'khundu kulla safinatin ghasba. Mereka mengambil setiap perahu dan mereka rampas secara zalim. Nah, kenapa kapalnya dihancurkan? Biar enggak diambil oleh penguasa yang zalim untuk mengerjakan kezalimannya. Nah, yang mau di-highlight dari Quran surat Al-Kahfi ini adalah kata al-masakin, atau di sini limasakina, jamak dari kata miskinun. Jamak dari kata miskinun yang artinya orang yang miskin secara bahasa Indonesia, diterjemahkan secara
bahasa kita. Nah, kata masakin teman-teman ini kalau teman-teman nanti buka di dalam tafsirnya Imam Al-Marwadi, Imam Al-Marwadi itu menulis setidaknya mereka itu disebut sebagai miskin karena 3 hal. Yang pertama karena keadaan mereka berada di tengah laut. Yang kedua karena sakit yang diderita di sebagian di antara mereka. Dan yang ketiga karena tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Imam Al-Marwadi, beliau menjelaskan tadi 3 hal ini kenapa mereka kemudian disebut sebagai miskin. Nah, keadaan pertama karena mereka bekerja secara berat di tengah-tengah laut. Bayangin ya teman-teman, di tengah-tengah laut itu seperti apa? Ombaknya luar biasa, terus kemudian kita harus ketemu dengan arus yang luar biasa, badai dan sebagainya. Terus kemudian mereka juga disebut miskin karena di dalam buku-buku tafsir itu dijelaskan mereka itu jumlahnya 10 orang yang ditemui dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa ini ada 10 orang dan 5 di antara mereka itu baru sakit. Nah, karena ada 5 orang yang sakit, maka 5 orang ini harus berkorban untuk berjuang menyembuhkan penyakit saudaranya yang sakit. Nah, yang ketiga karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka mereka harus bekerja keras, harus kemudian sampai bekerja di tengah lautan. Nah, kira-kira dari cerita ini korelasi apa yang kita dapat tentang pasangan kita? Atau korelasi apa yang bisa kita dapat dari ayat ini kalau kita sambungin dengan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Masya Allah, pengorbanan. Terus ada lagi saling bergantung, rumah tangga itu kayak naik perahu, mengerti kondisi satu sama lain. Maka jawabannya teman-teman kurang lebih sama. Orang-orang yang berlayar ini disebut sebagai masakin karena mereka berlayar di tengah laut yang ombaknya itu nggak selamanya tenang. Dan kemudian kalau kita renungkan, rumah tangga itu kayak ketika kita naik kapal. Kadang-kadang harus diterpa ombak, kadang-kadang kita harus menemui perairan yang tenang, kadang-kadang harus nemui badai, dan itu semua terjadi dalam rumah tangga. Nggak selamanya rumah tangga itu berada di dalam perairan yang tenang. Maka harus kita sadari bahwa nggak selamanya nikah itu enak teman-teman. Nggak selamanya nikah itu enak kalau kita cuma cari enaknya aja. Kadang-kadang kita harus berlayar menaiki ombak, dibanting dengan ombak. Kadang-kadang kita harus nemui badai yang luar biasa. Tapi kenapa yang namanya nikah itu indah? Karena setiap badai yang lewat itu ada pasangan kita yang menenangkan kita. Terus kemudian yang kedua adalah siap menerima rasa sakit, siap berkorban. Seperti 5 orang yang berkorban untuk saudara-saudaranya yang sakit, mereka juga disebut sebagai miskin. Miskin ini masih satu akar kata dengan sakana yang dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka harus banyak berkorban. Mereka harus banyak mengorbankan apa yang menjadi ego mereka. Padahal kalau misal 5 orang tadi ego, mereka kan bisa aja tuh ninggalin saudaranya. Udahlah biarin mereka mati, ya kan? Tapi yang namanya rumah tangga itu nggak seperti itu. Yang namanya rumah tangga itu adalah asas saling berkorban. Kalau aku baru seperti ini, maka minta tolong kamu berkorban untukku dan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah rumah tangga itu selalu butuh terhadap pasangan. Kita selalu butuh terhadap pasangan. Fenomena zaman sekarang teman-teman, kita itu selalu merasa kita itu kayaknya bisa deh berjalan sendiri. Kita itu kayaknya bisa deh tanpa pasangan kita. Kita itu kayaknya bisa deh sukses tanpa bantuan pasangan kita. Kita itu nggak perlu yang namanya pasangan atau kemudian kalau sudah nikah kita merasa meninggalkan pasangan kita di jalan menuju kesuksesan kita. Padahal manusia itu teman-teman selalu butuh dengan pasangan mereka sebenarnya. Mereka selalu butuh dengan sosok yang hendak mendampingi mereka. Aslinya mereka itu selalu butuh. Maka mereka disebut sebagai miskin. Orang yang miskin itu tadi. Karena mereka selalu butuh. Kenapa kemudian mereka disebut selalu butuh? Karena yang namanya miskin itu dari kata sakana yang artinya berhenti. Karena mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa kemudian kita kaitkan ayat ini dengan Quran Surat Ar-Rum? Karena yang namanya kehidupan rumah tangga itu seperti orang miskin yang memerlukan bantuan kepada orang lain. Kalau tadi ada yang bilang saling ketergantungan, maka
pasangan itu juga sama, saling menggantungkan antara satu dengan yang lainnya. Harus saling berkorban, harus saling berjuang untuk pasangannya, harus saling mengasihi untuk pasangannya. Karena kita nggak bisa teman-teman berjuang sendirian dalam sebuah hubungan rumah tangga. Rumah tangga itu ya Anda, kita, dan Anda juga pasangan kita yang berjalan bersama-sama. Nggak bisa kita sendiri, nggak bisa kita mempertahankan hubungan itu sendiri, harus dengan pasangan kita karena asas kita saling butuh, saling kemudian membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, al-masakin, walaupun rumah tangga harus melewati ombak yang tinggi dan banyak hal yang harus dikorbankan, tapi tak masalah selama aku melewatinya denganmu, aku merasa tenang. Maka ini disebut sebagai litaskunu ilaiha. Seperti orang miskin yang mereka berjuang di tengah-tengah lautan, bertemu dengan ombak, lalu kemudian mereka berjuang dengan luar biasa, harus kemudian menghadapi berbagai rintangan, saling berkorban, butuh antara satu dengan yang lainnya. Maka yang namanya nikah itu litaskunu ilaiha. Walaupun itu semua terjadi, bagiku tidak masalah, karena ketika ada dirimu aku merasa tenang. Masya Allah. Ini harus kita pegang betul teman-teman. Kalau kita punya pasangan, harus menjadikan pasangan kita itu sebagai tempat tenang kita dari masalah kita. Kalau di Quran surat Al-Baqarah tadi kita bicara bahwa pasangan itu harus manja, dan memang kalian harus bermanja-manja dengan pasangan kalian, maka di Quran surat Al-Kahfi ini kita bicara bahwa yang namanya pasangan itu seperti orang miskin yang mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, orang miskin itu mereka punya pekerjaan, tapi mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu namanya orang miskin. Apa hubungannya dengan ayat litaskunu ilaiha? Karena kita ini bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi nggak semua kebutuhan kita betul-betul bisa kita penuhi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bilang, barang siapa yang kemudian nikah, faqad istakmala nisfan dinihi, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Separuh agamanya telah mereka sempurnakan dengan menikah. Falayattaqillah, maka kemudian bertakwalah kepada Allah fi nifsil baqi, di bagian separuh yang lainnya. Seperti orang miskin yang mereka itu punya pekerjaan, tapi mereka nggak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. Kita juga sama. Mungkin kita ini kalau dikatakan bisa hidup, bisa berjalan menjalani kehidupan ini ya bisa, cuman nggak semua kebutuhan kita bisa kita penuhi. Maka pasangan kita itu adalah orang yang kemudian memenuhi setengah kehidupan kita, memenuhi setengah kebutuhan kita. Jadilah orang miskin yang kemudian mereka merasa butuh, merasa kurang, merasa tidak mampu, untuk kemudian kalian praktekkan kepada pasangan kalian. Selalulah merasa butuh kepada pasangan kalian, selalulah merasa tidak mampu di depan pasangan kalian, selalulah kemudian merasa kurang, dalam tanda kutip, saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Karena indahnya nikah itu justru malah di sana. Bagi aku pribadi, teman-teman, nikah itu indahnya bukan di bagian gombal-gombalannya, atau di bagian ketika tadi aku cerita di pangku dan sebagainya. Bagiku itu nggak indah sama sekali, karena itu bisa dilakuin di luar nikah juga. Kita bisa dengan ibu kita bisa dengan mungkin kakak kita seperti itu. Tapi indahnya nikah itu justru ketika kita susah, bisa kemudian saling butuh, bisa kemudian saling melengkapi, dan kemudian kita bisa merasa saling tenang karena ada hadirnya dia. Litaskunu ilaiha itu bukan tenang dan nggak ada masalah. Litaskunu ilaiha itu ya tadi, kalau kita kaitkan dengan Quran surat Al-Kahfi ini seperti orang yang sedang menaiki sebuah kapal, dan kapalnya itu dihantam dengan ombak, kapalnya dihantam dengan berbagai masalah, tapi tidak masalah berkorban, tidak masalah menghadapi ombak. Selama aku bersama dengan dirimu, maka aku tenang. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu.